Baik, selamat datang di channel saya Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang persiapan ujian semester genap Matematika Peminatan. Oke, kita mulai aja. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 3,4 dan menyinggung garis X tambah Y tambah 5 sama dengan 0 adalah. Jadi kalau kita mau menentukan persamaan lingkaran, kita butuh pusat dan jari-jari. Jadi pusatnya sudah ada, jari-jarinya belum. Jari-jarinya itu adalah jarak dari pusat ke garis singgung ini. Maka dapat kita punya rumus. Jarak dari PX1Y1 ke AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dapat kita cari jaraknya adalah mutlak A kali X1 tambah B kali Y1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kita tinggal masukkan aja ya. Kalau sudah kita masukkan, maka kita dapat R-nya sama dengan 6 akar 2. Jadi pusatnya sudah ada, jari-jarinya sudah ada, tinggal masukkan ke persamaan ini. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4, R-nya 6 akar 2. Lalu kita sederhanakan sehingga kita peroleh hasilnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 8Y kurang 47 sama dengan 0. Berarti jawabnya D. Kemudian salah satu persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X tambah 6Y kurang 10 sama dengan 0 yang sejajar dengan 2X kurang Y tambah 4 sama dengan 0. Jadi kita harus tahu pusat dan juga kita harus tahu jari-jari. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu kalau dua buah garis sejajar maka gradiennya sama. Maka kita cari dulu gradien garis ini, yaitu min 2 per min 1 sama dengan 2. Lalu kita cari pusat dan jari-jari. Pusatnya min setengah A, min setengah B. Berarti pusatnya A-nya minus 2, B-nya 6. Berarti 1, min 3. Kemudian jari-jarinya dapat kita cari. Ini aja kita pakai supaya lebih cepat. 1 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 10 kurang minus 10. Berarti akar 20. Jadi pusatnya sudah ada, jari-jarinya sudah ada. Tinggal masukkan saja ke rumus yang tadi. Persamaan garis singgungnya yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung. Kalau pusatnya adalah X1, Y1 dan M-nya sudah dapat tadi, R-nya juga sudah dapat, tinggal masukkan aja. Berarti Y tambah 3 sama dengan 2 kali X kurang 1 plus minus R-nya tadi akar 20. M-nya tadi 2, 2 pangkat 2 tambah 1 akar 5. Kita sederhanakan sehingga dapat Y tambah 3 sama dengan 2X kurang 2 plus minus 10. Berarti kita dapat, kalau ini pindahkan ke kanan, atau kita pindahkan ke kanan ya, ke kanan. Baru ini kita pindahkan ke kiri. Berarti kita dapatkan salah satunya adalah D. Kemudian kita lihat garis G adalah garis singgung melalui 4, min 3 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Salah satu garis singgung lingkaran X kurang 1 kuadrat tambah Y kuadrat Y kurang 3 kuadrat sama dengan 4 yang tegak lurus dengan G. Nah, jadi kalau persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya pada lingkaran katanya. Berarti X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Sehingga kita peroleh persamaan garis singgung G 4X kurang 3Y sama dengan 25. Nah, berarti gradiennya ini sama dengan minus 4 per minus 3. 4 per 3. Karena katanya adalah tegak lurus, berarti M2 min 3 per 4. Sehingga kita
pusatnya lingkaran ini adalah 1,3, jadi gradiennya sudah ada. Jari-jarinya adalah akar 4, 2 ya. Berarti kita tinggal masukkan aja ke rumus yang tadi kita sudah punya. Berarti Y kurang 3 sama dengan minus 3/4 kali X kurang 1. Kalau M-nya minus 3/2, 9/16 tambah 1. Berarti 25/16, akar 25/16 berarti 5/4. R-nya tadi 2 berarti 10/4. Kita selesaikan ini sehingga kita dapatkan jawabnya adalah C. Kemudian salah satu persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 8Y kurang 5 sama dengan 0 yang tegak lurus garis 3X kurang 4Y tambah 8 sama dengan 0. Jadi kita lihat gradiennya ini sama dengan minus 3 per minus 4 berarti 3/4. Karena tegak lurus katanya berarti M-nya minus 4/3. Nah, pusatnya tentunya bisa kita cari, yaitu tadi rumusnya sudah ada minus setengah A, A-nya minus 4, min setengah B, B-nya 8. Jari-jarinya dapat dicari dengan ini, kuadratkan aja ini, kurang minus 5 berarti tambah 5, jadi jari-jarinya kita dapat 5. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi yang ini, maka kita dapat hasilnya adalah ini, kalau 4/3 16 ya, per 9 tambah 1 25/9 akar 25/9 5/3 kali R-nya tadi 5 berarti 25/3. Kita sederhanakan sehingga kita dapat hasilnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi salah satu persamaan garis singgung lingkaran X kurang 3 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 5 yang sejajar garis 2X tambah Y sama dengan 10. Jadi kita cari pusatnya itu adalah 3, minus 2. Jari-jarinya itu sama dengan akar 5. Kemudian M-nya itu sama dengan min 2/1. Karena sejajar berarti M2 min 2. Ya. Jadi berarti kita tinggal masukkan aja kemari persamaannya ini. Nah, sehingga kita peroleh, sederhanakan, maka kita dapat hasilnya adalah D. Oke. Selanjutnya persamaan lingkaran yang berpusat pada 4,3 dan berdiameter 8 cm adalah, kalau diameternya 8 maka jari-jarinya sama dengan setengah kali 8 sama dengan 4. Jadi pusatnya sudah ada, jari-jarinya sudah ada, sehingga kita peroleh dengan cara substitusi ke persamaan ini. Maka kita uraikan lagi ini, maka kita dapatkan hasilnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X tambah 6Y tambah 9 sama dengan 0. Berarti jawabnya adalah E. Kemudian persamaan garis lurus yang melalui titik potong lingkaran-lingkaran yang melalui titik 2,1 dan menyinggung sumbu X dan sumbu Y adalah. Jadi supaya lebih jelas kita gambarkan dulu posisinya di kedua lingkaran ini, katanya melalui A2,-1. Jadi berarti yang ditanya adalah yang ini. Ini yang garis yang merah ini namanya adalah garis sumbu. Maka kita cari dulu masing-masing persamaan lingkaran ini. Pusatnya adalah di 1,-1. Maka kedapat kita jari-jarinya adalah 1 tentunya. Kemudian kalau lingkaran kedua yang kecil ini, ya, yang kecil ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus ini. Sehingga kita dapatkan persamaan, kita tinggal selesaikan terus. Ini kita eliminasi dengan ini. Sehingga kita dapatkan hasilnya itu adalah
2x tambah Y kurang 3 sama dengan 0. Berarti jawabnya B. Nah, kemudian kita lihat lagi Px sama dengan X pangkat 4 tambah 5X pangkat 3 tambah 9X kuadrat tambah 13X tambah A. Dibagi X tambah 3 bersisa 2. Maka jika Px dibagi X tambah 1 akan bersisa berapa? Nah, berarti artinya apa? Dari sini kita dapat X-nya sama dengan min 3. Kita substitusikan sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 14. Ya, kita selesaikan ini, kita dapat A-nya 14. Nah, berarti persamaan ini A-nya ganti dengan 14. Kalau dibagi X tambah 1 itu artinya X-nya sama dengan min 1. Kita substitusikan sehingga dapat hasilnya adalah 6. Jadi jawabnya E. Kemudian kita lihat lagi fungsi fx dibagi x kurang 1 sisanya 3, sedangkan jika dibagi x kurang 2 sisanya 4. Jika fx dibagi dengan x kuadrat kurang 3x tambah 2 maka sisanya berapa? Jadi pembaginya ini langsung aja dulu difaktorkan. Lalu misalkan sisanya px tambah q. Nah, kalau dari sini X kurang 1 untuk X-nya sama dengan 2 dari sini, maka kita peroleh X2-nya itu tadi katanya sama dengan 4. Kalau X-nya sama dengan 1 dari sini, berarti kita dapat sisanya sama dengan 3 ya. Nah, berarti kalau kita kurangkan P sama dengan 1, kalau kita masukkan kemari, Q-nya sama dengan 2. Sehingga persamaannya sama dengan X tambah 2 sisanya. Jadi jawabnya C. Kemudian kita lihat lagi, diketahui suku banyak fx bersisa min 2 bila dibagi X tambah 1 bersisa 3 bila dibagi X kurang 2. Suku banyak gx bersisa 3 bila dibagi X tambah 1 dan sisa 2 bila dibagi X kurang 2. Nah, jika Hx sama dengan fx kali gx, maka jika Hx dibagi x kuadrat kurang x kurang 2. Jadi pembaginya ini langsung aja difaktorkan. Jadi misalkan lagi sisanya itu adalah px tambah q. Lalu kalau x sama dengan minus 1 berarti S min 1 sama dengan min P tambah Q sama dengan F min 1 kali G min 1. Ya, berarti sama dengan min 2 kali 3 sama dengan minus 6. Jadi berarti minus P tambah Q sama dengan minus 6. Kemudian untuk X-nya sama dengan 2, berarti S2 sama dengan 2P tambah Q sama dengan F2 kali G2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti 2P tambah Q sama dengan 6. Nah, kedua persamaan itu kita selesaikan. Ini tadi dan ini. Kita selesaikan, kita eliminasi. Ya, kita kurangkan, maka 3P sama dengan 12, maka P4. Kalau P4 kita masukkan ke salah satu, maka Q-nya sama dengan minus 2. Berarti sisanya sama dengan 4X kurang 2. Berarti jawabnya B. Kemudian kita lihat lagi, diketahui Bx sama dengan Ax pangkat 5 tambah Bx kurang 1 dengan A dan B konstan. Jika Bx dibagi dengan X kurang 2006 bersisa 3. Maka bila Px dibagi dengan X tambah 2006 akan memberikan sisa berapa? Jadi berarti dari sini kita dapat X-nya sama dengan 2006. Masukkan kemari. Sehingga kita peroleh sisanya katanya 3 tadi. Lalu ini pindahkan ke kanan sehingga kita peroleh A kali 2006 pangkat 5 tambah B kali 2006 sama dengan 4. Lalu dari sini X-nya sama dengan minus 2006. Sehingga kita masukkan ke sini sehingga kita peroleh. Nah, ini kita faktorkan. Kita faktorkan berarti A kali 2006 pangkat 5 tambah B kali 2006 tadi hasilnya sama dengan 3. Berarti 4 ya, 4. Berarti minus 4 kurang 1 sama dengan minus 5. Berarti jawabnya E.
Selanjutnya kita lihat lagi sisa pembagian X pangkat 4 tambah PX pangkat 3 tambah QX pangkat 2 kurang 8 oleh X kuadrat kurang 2X kurang 3 adalah 40X tambah 34. Nilai P dan Q berapa? Jadi berarti yang ini pembaginya langsung difaktorkan aja. Kita dapat X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Kita masukkan kemari. Maka kita dapat persamaannya itu kalau kita sederhanakan 27B tambah 9Q sama dengan 81. Kalau sama-sama dibagi 9 berarti 3B tambah Q sama dengan 9. Demikian juga untuk X-nya sama dengan min 1 kita masukkan. Berarti kita peroleh minus B tambah Q sama dengan 1. Kedua persamaan ini kita eliminasi sehingga kita dapatkan P-nya sama dengan 2 dan Q-nya sama dengan 3. Berarti jawabnya A. Selanjutnya kita lihat lagi, diketahui P dan Q suatu polinomial sehingga Px kali Qx dibagi X kuadrat kurang 1 bersisa 3X tambah 5. Sisa Qx jika dibagi X kurang 1 bersisa 4. Maka Px dibagi X kurang 1 sama ditambah 1 ya. Px dibagi X kurang 1 berapa? Oke. Kita faktorkan pembaginya. Dari sini kita dapat X-nya sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Nah, kalau X sama dengan min 1 berarti P min 1 kali Q min 1 sama dengan minus 3. Masukkan kemari, minus 3 tambah 5 sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 1 dari sini berarti P1 kali Q1 sama dengan 3 kali 1, 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kalau P1 kali 4 kalau Q1 tadi sama dengan 4 ya. Q1 sama dengan 4 yang ini. Maka kita dapat P1 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti jawabnya D. Kemudian kita lihat lagi, diketahui Hx sama dengan X pangkat 2 tambah 3X kurang 4 merupakan salah satu faktor dari Gx sama dengan X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 kurang AX kuadrat kurang 14X tambah B. Jika Gx dibagi X tambah 1 akan memberikan sisa berapa? Oke, jadi kalau sisanya ini langsung aja difaktorkan pembaginya, yaitu X kurang 1 kali X tambah 4. Kita dapat X sama dengan minus 1 dan X sama dengan minus 4. Kita masukkan masing-masing, jadi G1 sama dengan minus A tambah B sama dengan 11. Nah, jadi ini kita masukkan ke G yang ini, supaya kita dapat ini. Lalu untuk X sama dengan minus 4, kita dapatkan minus 4 ya. Minus 4 berarti kita dapatkan hasilnya adalah nih. Nah, kita eliminasi kedua persamaan itu sehingga kita dapatkan hasilnya adalah A-nya 13, B-nya 24. Nah, jadi berarti jawabnya kita dapat A-nya dan B-nya. Baru berarti untuk X sama dengan min 1 dari sini ya, kita dapatkan hasilnya sama dengan 24. Berarti jawabnya itu adalah E. Kemudian kita lihat lagi, diketahui X tambah 1 dan X kurang 2 adalah faktor-faktor dari persamaan suku banyak X pangkat 3 kurang AX kuadrat kurang BX tambah 2 sama dengan 0. Jika X1, X2, dan X3 adalah kebersamaan kuadrat tersebut dengan seperti ini yang ditanyakan, maka kita cari dulu untuk X sama dengan min 1. Lalu kita cari untuk X sama dengan 2. Kita eliminasi, maka kita dapat A-nya 2, B-nya 1. Sehingga persamaan ini berubah menjadi ini, kita faktorkan dengan menggunakan metode Horner. Maka kita dapat persamaannya adalah ini, kita faktorkan lagi, maka kita dapatkan X1 sama dengan min 1, X2 1, X3 sama dengan 2. Berarti 2X1 kurang X2 tambah X3 sama dengan hasilnya min 1. Berarti jawabnya adalah C. Oke, itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Sampai jumpa.